Selanjutnya kita akan belajar variabel dummy. Jadi apa itu variabel dummy? Jadi dalam statistik kita juga bisa sebenarnya mengolah atau menganalisis regresi tetapi dari variabel-variabel yang sifatnya kualitatif. Jadi variabel dummy adalah variabel yang merepresentasikan kuantifikasi dari variabel kualitatif. Misalnya struktur ruang, jenis kelamin, pendidikan, lokasi, situasi, musim, dan kualitas. Jadi data kualitatif ini kemudian nanti diberikan coding atau kode. Maka jumlah variabel dummy yang dicantumkan bisa juga dimodelkan nantinya. Misalnya ada data kualitatif memiliki M kategori. Maka nanti variabel dummy-nya adalah M-1. Jadi kesimpulan yang diambil dari keberadaan variabel dummy di dalam model adalah perbedaan nilai antar kategori tersebut. Jadi antar nilai yang sudah di-coding tersebut. Istilahnya bisa berbagai macam, bisa juga disebut variabel boneka, variabel binari, variabel kategori, atau variabel dikotom. Jadi dummy memiliki nilai 1 atau D sama dengan 1 untuk satu kategori dan D sama dengan 0 untuk kategori lainnya. Kemudian ada beberapa jenis model dummy. Setidaknya ada 3 yang akan bisa kita pelajari. Yang pertama adalah model dummy intercept, yang kedua adalah model dummy slope, dan yang ketiga adalah model kombinasi antara intercept dan slope. Jadi ini contohnya nanti silakan dipelajari lebih lanjut antara bedanya dummy intercept, dummy slope, dan dummy kombinasi. Sekarang akan dipelajari lebih detail mengenai dummy sebagai variabel bebas. Jadi contoh misalnya model ANOVA-nya adalah Y1 sama dengan alpha ditambah beta D1 ditambah mu. Jadi Y1 itu adalah pendapatan penduduk. Jadi datanya sifatnya interval rasio. Itu adalah variabel dependent. Kemudian D1 itu ada variabel independent, di mana akan mencoba apakah ada perbedaan pendapatan antara penduduk yang tinggal di urban dan penduduk yang tinggal di rural. Berbicara urban dan rural, dia adalah data kualitatif. Oleh karena itu, urban dan rural bisa kita klasifikasikan sebagai variabel dummy. Jadi untuk wilayah urban kita beri coding 1, dan untuk wilayah rural kita beri coding 0. Kemudian kalau kita lihat persamaan lebih lanjutnya, D sama dengan 0 atau penduduk yang tinggal di wilayah rural, maka plotnya akan ada di ini, di mana nilainya adalah sama dengan alfa. Akan tetapi untuk penduduk yang tinggal di wilayah rural, dia ada di sini plotnya. Nah, di sini ada beta. Jadi ada alfa ditambah beta. Jadi D sama dengan 0 di sini, D sama dengan 1 di sini, maka di sini ada alfa plus beta. Kemudian interpretasinya adalah apakah struktur ruang berpengaruh terhadap pendapatan. Kemudian berapa perbedaan pendapatan antara urban dan rural.